Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat, para subscriber, para penikmat canda tawa. Hari ini saya mau jadi ustadz-ustadan ya. Jadi tema kali ini akan membahas tentang murtad ya. Jadi murtad adalah hal spesifik yang harus dihindari dan termasuk dosa-dosa besar ya. Jadi musyrik dosa besar, murtad dosa besar, membunuh dosa besar, zina dosa besar, mencuri dosa besar. Jadi setiap dosa besar itu konsekuensinya lebih tinggi ya daripada dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil istighfar, kita minta maaf udah hilang, malah dapat pahala. Tapi beda dengan dosa besar, harus diganti, harus dibayar, dihad, sangat tinggi resikonya dan kerugiannya lebih besar. Jadi masalah murtad ini adalah orang yang Islam keluar dari agamanya menjadi Kristen ya, kebanyakan Kristen. Jadi kalau orang Islam terus keluar jadi Kristen murtad, otomatis seluruh amal ibadahnya dari kecil, mau dia bisa ngaji, mau dia bisa hafalan Quran, mau dia puasa berbulan-bulan dari kecil, hilang seketika. Jadi lenyap di amalan ibadah di buku-buku tulisan kanan ya. Kalau kiri berarti neraka, karo kanan berarti surga ya. Amalan kebaikannya hilang ya, dihapus sama malaikat, termasuk orang kafir masuknya orang Kristen. Jadi kebaikan orang Kristen itu hanya dibalas di dunia, di akhirat Allah sangat membencinya dan dia anggap tidak diakui, dan termasuk rombongan orang-orang yang masuk neraka. Ahli kitab, kebaikan apapun tetap tidak terima karena Allah itu sangat pecemburu. Jadi tidak boleh ada hambanya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun Islam ya Islam aja, mau dia dosa zina, mau dia dosa ya musyrik, mau dosa apa ya membunuh, kalau Islam tetap amal ibadahnya masih ada mengikat, masih ada hitung-hitungan amal tak lain. Kalau murtad udah nggak ada kebaikan, jadi seluruh kebaikannya dibalas lagi di dunia itu, jadi amal-amalnya diganti ya. Taruhlah mungkin dia mendapatkan bantuan dari orang-orang sekian-sekian, dia bisa belanja ini itu, jadi begitu. Jadi sangat kasihan ya bagi orang-orang yang telah murtad. Solusinya bagaimana? Solusinya masuk Islam lagi. Jadi masuk Islam lagi, dari amal ibadahnya nol lagi. Jadi seperti balapan dengan anak-anak kecil yang baru belajar ngaji, meskipun dia ini itu. Berbeda dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf dia suci lagi ya, meskipun dia berbuat dosa, mau zina, kumpul kebo, orang Kristen terus masuk Islam bertobat, jadi dosanya hilang, malah enak di situ. Kok bisa begitu? Karena Allah sudah saya jelaskan, Maha Pecemburu. Jadi dia mencintai hambanya dan hambanya harus mencintai Allah. Nggak boleh diduakan, nggak boleh pilih yang lain. Karena di Al-Quran, di Al-Baqarah dijelaskan bahwa sungguhnya jika orang-orang murtad itu akan diganti dengan hamba yang lain, dan Allah sangat mencintai hamba tersebut dan hamba tersebut mencintai Allah. Jadi saling mencinta, bukan saling lari. Jadi psikologi seorang murtad itu orang yang kehilangan arah ya. Jadi mendepankan kehidupan dunia, kebahagiaan di dunia, dan nafsu belaka. Jadi dia sudah kalut, sudah putus asa, kehilangan arah, kemudian mencoba untuk mengikuti, atau bisa dibilang ikut ini ya, menikah karena pindah agama. Ya sangat bodoh sekali ya. Kebanyakan wanita muda ditipu daya ya, dengan lelaki kaya punya mobil masuk yuk jadi. Tapi kebanyakan wanita yang beriman nggak mau, pengennya lelakinya harus masuk Islam. Jadi emang kewajiban seperti itu, jika pengen menikahi saya kamu masuk Islam, atau kebalikannya. Makanya di agama Indonesia tidak membolehkan ya beda agama, meskipun negara akan mengusulkan ya. Baik-baik saja sebenarnya, nggak masalah beda agama apapun itu. Cuman kan warga Indonesia itu mencintai orang-orang muslimnya, jadi dicintai, janganlah gitu kan, nanti jadi kebiasaan, kasihan. Jadi larangan itu larangan bagus,
ya, bukan larangan yang tidak boleh. Ya meskipun maksa juga bisa ditolerin ya, karena perbedaan agama. Jadi yang tidak boleh itu adalah wanita menikahi Kristen, wanita Islam nih. Kalau tidak menikahi gimana? Ya harus masuk Islam, suaminya harus begitu. Atau kebalikannya. Kecuali bagaimana kalau suaminya Islam, istrinya Kristen, itu masih dibolehkan ya. Karena memang ada sejarahnya, memang ada. Ayah Nabi pernah menikahi orang Yahudi ya. Jadi perbedaan agama sangat jauh ya. Istrinya ada yang istri, cuman kebertahan lama dia masuk Islam. Jadi secara halus itu dakwah. Jadi saya tekankan lagi, jadi sia-sia usaha dan amal ibadahnya dan pahala-pahala yang benarnya nol. Terus bagaimana kalau dia balik lagi ke jadi Islam? Ya bagus, cuman saya sarankan jadi nol lagi amal ibadahnya, jadi akan sangat berat. Jadi dia harus nutup dosa-dosa yang dulu ya, bisa dibilang dia harus kerja keras lagi, memperbanyak ibadahnya atau memperjuangkan agamanya lebih keras lagi. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik jadi pendosa meskipun muslim daripada orang yang murtad menjadi orang yang baik, karena tidak bisa dihitung amal ibadahnya. Taruhlah meskipun dia mau niat haji, mau tetap. Jadi Allah meremehkan orang-orang yang telah murtad. Meskipun dia sudah menjadi Islam lagi, akan diuji coba lagi sama Allah ya, dibully, direndahkan, sakit hati, karena itu wajar ujian dari Allah. Karena Allah juga sakit hati ya, diberi nikmat, diberi kehidupan, diberi janji-janji surga, amal ibadah, matanya dia lebih memilih kehidupan dunia ya. Jadi seperti itu. Makanya untuk menyarankan orang-orang yang murtad cepat-cepat kembali kepada Islam, karena sangat ruginya sangat besar. Terus jika murtad lagi 2 kali, murtad lagi, nah ketiga kali ini adalah wajib dibunuh ya kalau dalam ajaran Islam, kalau dalam hukum-hukum Islam. Tapi di Indonesia tidak menganut hukum Islam, yang menganut asas ini ya, Pancasila, asas dari demokrasi. Jadi tidak bisa meskipun 3 kali 10 kali gak masalah di Indonesia. Tapi kalau di Arab ya, Iran ya, bisa dibunuh kalau 3 kali murtad. Jadi baik-baik saja murtad, cuman saya ingatkan amal ibadahnya hilang. Jadi lebih baik orang yang pendosa tapi masih Islam, nggak sholat nggak apa, tapi maksudnya itu masih ada sisa-sisa amal kebaikannya masih ditulis ya, mana beda server. Nah guys, untuk dipahami ya, jadi kalian yang pernah murtad balik lagi ke Islam ya secepatnya, dan lupakanlah masalah kesusahan di dunia, karena kesusahan dunia itu adalah hitungan kebaikan di akhirat ya. Jadi kebaikan di akhirat itu hanya mencari kesabaran dan pengorbanan amal ibadah, bukan dari kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur, nggak butuh. Jadi Allah nggak butuh orang-orang banyak bersyukur, nggak. Semua orang juga, orang Kristen, orang Yahudi, semua juga bersyukur bisa gampang. Tapi bagaimana menerima takdir buruk, itu yang lebih sulit ya. Oke, semoga ada pertanyaan ya, karena ini hanya pengingat, penasehat bagi yang ingin kembali ke Islam lagi ya. Saya bantu. Oke, assalamualaikum.